Siapa yang rela begadang demi nonton Manchester United main di jam-jam Liga Champions? Mungkin bagi fans, laga kontra Bournemouth di pekan ke-16 bukanlah laga yang menyenangkan. Akan tetapi, bagi fans netral yang menyaksikan, laga ini mungkin jadi laga paling seru sepanjang musim 2025-2026. Adu pukul, saling jual beli serangan terjadi pada pertandingan yang berlangsung di Old Trafford ini. Bahkan, ada beberapa drama, intrik, serta insiden kecil yang mewarnai jalannya laga. Meski akhirnya MU gagal memetik poin, mereka bisa menyajikan laga yang sangat menghibur. Lantas, bagaimana dramatisnya laga Man United versus Bournemouth ini? Starting 11 Moment akan mengulas drama 8 gol yang terjadi di laga Man United versus Bournemouth. Dan momen apa saja yang terjadi di dalamnya. Simak videonya dan mari kita lihat kembali salah satu duel paling seru di musim 2025-2026 ini. Bournemouth dan Manchester United mempersiapkan diri menghadapi pekan ke-16 dengan rekor bertolak belakang. Setelah kemenangan melawan Wolves di pekan sebelumnya, United menantang di Charis dengan percaya diri. Sementara itu, dari kubu lawan, skuad Andoni Iraola sedang butuh perbaikan performa. Pekan sebelumnya, Bournemouth berhasil menahan imbang Chelsea. Namun hasil itu justru membuktikan bahwa Antoine Semenyo CA sedang dalam tren negatif. Pasalnya, dalam 6 laga terakhir, mereka belum sekalipun menyentuh kemenangan. Bournemouth mengantongi 4 kekalahan dan cuma 2 kali imbang dalam periode tersebut. Kembali lagi ke Man United, kondisi ini tentu bisa jadi keuntungan buat mereka. Ruben Amorim dan pasukannya akan bermain di hadapan publik sendiri. Momentum mereka juga sedang bagus-bagusnya belakangan ini. Di tengah buruknya performa sang calon lawan, United bisa memanfaatkan peluang untuk amankan 3 poin. Perlu diingat, pasca kemenangan kontra Crystal Palace, United secara sah telah mengoleksi 25 poin. Kemenangan atas Bournemouth akan membawa mereka tempel ketat Chelsea yang ada di posisi terluar zona Eropa. 3 poin akan membawa Bryan Mbeumo CS kumpulkan 28 poin dan membawa mereka naik ke urutan ke-5 klasemen. Selain diuntungkan pada laga pekan ke-16 melawan Bournemouth, Ruben Amorim juga ternyata mengambil keputusan berani dengan menerapkan pendekatan taktik yang berbeda. Manchester United tampil menggunakan formasi 4-3-3, sebuah skema yang tergolong baru di era kepelatihan Amorim. Sejumlah media sebetulnya sudah memberi bocoran bahwa Amorim telah mempersiapkan taktik ini jauh-jauh hari. Alasannya, United akan ditinggal beberapa pemain seperti Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Nusair Mazraoui yang akan bermain di AFCON. Dalam situasi demikian, Amorim dipaksa putar otak menjalankan strateginya tanpa para pemain kunci tadi. Eksperimen taktik Amorim terbukti ampuh, karena dalam 15 menit pertama pertandingan, United efektif menggempur pertahanan Bournemouth. Pressing yang diinisiasi Mason Mount, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo membuat Bournemouth agak kewalahan. Hasilnya, sejumlah peluang emas lahir dari taktik ini. Sebagai informasi tambahan, laporan dari The Athletic sempat mengatakan bahwa dari awal, Ruben Amorim memang ingin bermain dengan skema 4-3-3. Laporan yang sama bahkan mengatakan bahwa Amorim sering melatih taktik ini saat latihan. Jadi tak mengherankan apabila skema akhirnya berbuah positif di awal laga kontra Bournemouth. Di bawah besutan Andoni Iraola, Bournemouth dikenal sebagai tim yang mematikan, terutama dalam hal menyerang. Namun harus diakui, pressing agresif Man United serta uji coba taktik hybrid 4-3-3 yang dipasang Ruben Amorim membuat Bournemouth telat panas. Hasilnya mereka ketinggalan duluan. Amad Diallo membuka keran gol setan merah di pertandingan yang berlangsung di Old Trafford. Crossing Diogo Dalot dari sisi kanan pertahanan Bournemouth menemui Cunha yang membelokkan bola dan disambar oleh Amad. 1-0 United memimpin, menghukum The Charis yang telat panas. Meski telat panas, harus diakui bahwa setelah 15 menit awal, Bournemouth mulai keluar menyerang. Beberapa counter attack cepat berhasil membuat anak asuh Ruben Amorim kelabakan. Bournemouth mencuri gol pada menit ke-40 lewat sebuah tembakan dari sudut sempit oleh Antoine Semenyo. Beruntung bagi United, karena berkat Bournemouth yang telat panas, mereka sudah mendapat gol lebih dulu. Hingga pada akhirnya ketika Casemiro berhasil catatkan namanya di papan skor, keadaan kembali berbalik.
United memimpin 2-1, tetapi tak bisa dipungkiri mereka masih kewalahan menghadapi serangan Bournemouth. Setelah turun minum, tensi pertandingan makin tinggi. Aksi saling berbalas gol terjadi di babak kedua ini. Bournemouth bermain lebih berani, melakukan pressing lebih agresif, lalu lebih cepat melakukan tusukan-tusukan. Hasilnya, gol penyama hadir via Evan Nilsson. Petaka tampaknya akan tiba di Old Trafford tatkala Marcus Tavernier cetak gol indah via free kick. Namun sayangnya gol itu kembali tak berarti apa-apa ketika Bruno Fernandes ikut pamer skill. Free kick sang kapten asal Portugal 25 menit setelah gol Tavernier kembali membuat skor sama kuat. Tensi laga kembali meninggi ketika Matheus Cunha seakan sudah membawa 3 poin buat Old Trafford. Sayangnya, Bournemouth bukanlah tim yang mudah menyerah. Lewat sebuah skema serangan presisi, Junior Kropi mencetak gol tepat di detik-detik krusial. Man United 4, Bournemouth 4. Sedikit catatan, laga Man United versus Bournemouth juga sajikan banyak drama. Ada banyak insiden yang membuat para penonton laga ini malas beranjak dari tempat duduk. Di babak pertama, Antoine Semenyo lolos dari kartu merah setelah kedapatan mencekik leher Diogo Dalot. Ada beberapa insiden handball Bournemouth yang tidak digubris wasit. Tapi satu handball di luar kotak penalti yang tampaknya bukan handball karena mengenai lengan atas Adam Smith justru berbuah free kick. Handball inilah yang melahirkan gol tendangan bebas Bruno Fernandes. Terlepas dari kontroversi tadi, laga antara United versus Bournemouth tetap jadi laga yang dramatis. Kalau diibaratkan tinju, ini adalah pertarungan yang sangat sengit di mana kedua petinju sama-sama babak belur kena pukulan lawan. Laga berakhir dengan drama 8 gol tercipta di Old Trafford. Hasil imbang kontra Bournemouth di pekan ke-16 akhirnya membuat langkah Manchester United menuju 5 besar harus tertahan. Setan Merah gagal memaksimalkan peluang untuk meraih poin penuh yang sebelumnya diprediksi dapat membawa mereka menempel ketat pada Chelsea di posisi kelima, sekaligus membuka jalan ke zona Eropa. Sebelum laga, skenario kemenangan atas Bournemouth menjadi kunci agar United bisa menjaga momentum positif. Namun hasil seri tersebut membuat target masuk ke papan atas kembali tertunda. Tambahan 1 poin tidak cukup untuk mengubah peta persaingan secara signifikan, meski performa tim menunjukkan progres yang menjanjikan. Di sisi lain, hasil ini juga tidak banyak mengubah situasi Bournemouth. The Cherries tetap belum mampu mengakhiri catatan tanpa kemenangan mereka yang telah berlangsung sejak bulan November. Meski tampil ngotot dan efektif dalam menyerang, hasil akhir tetap belum berpihak pada tim tamu. Bournemouth tertahan di urutan ke-13. Bagi pendukung Manchester United, hasil ini tentunya kembali menuntut kesabaran. Harapan kebangkitan belum sepenuhnya terwujud, dan konsistensi masih menjadi PR utama Ruben Amorim, terutama soal bertahan. Tapi setidaknya di laga ini, United bisa terhindar dari kekalahan. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai dramatisnya laga antara Man United versus Bournemouth. Kalau kalian sendiri gimana? Nonton pertandingan yang sangat seru ini? Apakah kalian juga ikut deg-degan nonton laga ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment, lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar sepak bola lainnya.